masih punya fitrah itu. Tapi kemudian rasa malu itu tidak sebatas karena manusia itu, tapi apa? Karena kita ingin ridha Allah. Memang nutup aurat kita di hadapan manusia, buktinya ketika kita sendiri di kamar mandi nggak masalah telanjang kan. Tapi karena ada manusia kita tutup aurat kita, tapi di balik itu kita mengharap ridha Allah. Itu namanya malu kepada Allah. Memang malunya ke orang, tapi niatnya adalah apa? Mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia. Begitu iman itu seperti itu ya. Bukan karena apa? Manusianya. Kemudian yang ketiga, al-iqbal ala ta'ah, menghadap kepada ketaatan karena dorongan cintanya kepada Allah Ta'ala. Dorongan cintanya kepada Allah. Artinya kalau dia nggak taat itu malu sama Allah yang sudah menjalin cinta kepadanya. Masa saya nggak taat kepada Allah, itu malu kepada Allah. Dorongan cinta dan juga malu. Kemudian yang keempat, jauh dari perkara-perkara yang memalukan di dunia dan di akhirat. Jadi jauh dari perbuatan atau ya perkara-perkara atau perbuatan yang memalukan, fadhaih, hal yang aib gitu, yang menurut masyarakat adalah sesuatu yang aib, tercela. Kemudian yang kelima, malu adalah pokok dari seluruh cabang iman. Malu adalah pokok dari seluruh cabang iman. Jadi orang itu bisa beramal soleh, itu kan cabang iman. Itu dasarnya karena ada rasa malu kepada Allah. Kalau orang nggak punya malu sama Allah, nggak akan beramal soleh. Kemudian yang keenam, malu akan memberi pakaian seseorang dengan pakaian kewibawaan, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang merusak kehormatannya. Itulah pakaian kewibawaan. Tidak menyakiti orang yang semestinya dimuliakan. Itu namanya pakaian kehormatan. Jadi melanggar muru'ah ya, ketika kita harus memuliakan seorang malah nggak memuliakannya, itu muru'ah kita jatuh. Kemudian berikutnya yang ketujuh, man istahya minallahi satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang malu kepada Allah, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. 8. Yu'addu sahibuhu minal mahbubina indallahi wa indan nasi. Pemilik rasa malu dicintai oleh Allah dan juga manusia. Kemudian yang ke-9, malu akan mendorong seseorang untuk berhias. Mendorong seseorang untuk berhias dengan segala keindahan dan segala yang dicintai. Berhias dengan segala keindahan yang dicintai. Dan mengosongkan diri dari setiap keburukan yang dibenci. Misalnya utang kok malas bayar, itu kan keburukan. Orang gak ada yang suka dengan orang yang menunda-nunda bayar utang, karena gak punya rasa malu begitu. Kalau punya malu enggak, dia akan segera bayar. Orang yang gak punya malu maunya kalau makan itu digratisin terus, itu gak punya malu. Kalau orang punya malu, dia malu digratisin, dia ingin bayar, dia ingin lebih dahulu membayar dan seterusnya. Kemudian diantara bentuk-bentuk malu, malu kepada Allah, yaitu dengan rasa takut kepadanya, merasa diawasi olehnya, dan melakukan apa yang diperintahkan serta menjauhi yang dilarang. Ya, secara umum ya, semua khisal iman itu karena malu pada Allah. Kemudian malu kepada malaikat.
malu dari malaikat, yaitu ketika seorang mukmin merasa bahwa malaikat bersamanya, apalagi yang mencatat kita ya, Raqib Atid, itu senantiasa membuntuti kita, bersama kita. Sebagian ada malaikat Qarin yang mendampingi kita terus. Malu kita untuk melakukan hal yang orang lain gak ada yang lihat memang, tapi malaikat lihat. Malu sama malaikat. Lebih tinggi dari itu malu sama Allah. Allah selalu mengawasi kita. Tapi kalau mungkin lupa sama Allah, ingatlah malaikat juga mengawasi gitu. Punya malu sama malaikat juga. Yuraqibunahu fi kulli awqatihi, di mana malaikat itu mengawasinya dalam setiap waktu, tidak pernah berpisah darinya kecuali ketika ghaid, ketika buang hajat, dan ketika berhubungan suami istri. Itu malaikat menyingkir. Selebihnya malaikat selalu membersamai. Malaikat tuh punya malu juga. Ada orang berhubungan suami istri, malaikat menjauh. Ya, malaikat punya malu. Termasuk malu kepada malaikat ketika kita membaca Al-Quran, aroma mulut tidak sedap. Itu malu seharusnya sama malaikat. Kenapa? Karena ketika membaca Quran, malaikat itu mendekatkan mulutnya, sehingga bacaan Quran langsung masuk ke rongga malaikat. Sementara malaikat itu, kata Nabi, ya tata'adda kama yata'adda ibnu Adam. Malaikat itu terganggu sebagaimana yang mengganggu anak Adam, manusia. Jadi kalau aroma mulut bisa mengganggu manusia, itu juga bisa mengganggu malaikat. Makanya adabnya masuk ke masjid juga tidak boleh makan bawang merah, bawang putih dan sebagainya yang menyengat baunya, karena itu akan menyakiti malaikat juga. Nah, itu ada rasa malu kepada malaikat. Kemudian malu dari manusia, dan ini adalah bukti muru'ah ya, kehormatan seseorang. Maka mukmin malu untuk mengganggu orang lain. Jadi ada orang nggak malu merampas harta orang, merampas tanah orang, nggak malu. Itu orang-orang yang lemah iman. Jadi tidak mau mengganggu orang lain, baik dalam tindakan, perbuatan, ucapan ya. Demikian juga malu dari tersingkap auratnya di hadapan manusia. Orang-orang yang suka pamer aurat, terutama wanita ya. Saya perhatikan laki-laki rata-rata menutup aurat. Yang suka pamer aurat siapa? Wanita. Dan itulah wanita yang sudah kehilangan malu. Padahal aslinya wanita itu lebih pemalu daripada laki-laki. Tapi sekarang justru laki-laki yang pemalu. Alhamdulillah. Banyak wanita yang tidak punya malu lagi. Apalagi di akhir zaman, di mana jumlah wanita menjadi lebih banyak daripada laki-laki. Kalau tidak tebar pesona, merasa apa? Tidak laku. Mungkin begitu pikiran wanita, harus tebar pesona biar laku, karena jumlah laki-laki makin menipis. Yang jelas setan ya. Itu semuanya adalah bisikan setan. Wanita suka dipuji, wanita suka disanjung. Nggak ada yang menyanjung kecuali dengan pamer aurat, akhirnya pamer aurat. Naudzubillah min dzalik. Kemudian malu terhadap diri sendiri. Nah, ini Masya Allah, ini tinggi sekali nih. Bisa malu terhadap diri sendiri. Yaitu ketika seseorang sendirian, jauh dari pandangan manusia, tapi dia malu untuk melakukan dosa. Malu kepada dirinya sendiri. Dan ini adalah malu yang menetapkan hakikat malu kepada Allah Ta'ala. Ya, sebenarnya karena dia malu sama Allah. Jadi malu kepada diri sendiri tetap kembalinya karena dia malu kepada Allah. Kalau enggak ingat Allah, enggak mungkin ya bisa malu kepada diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah malu dari tamu, ya, dari orang lain secara umum ya. Ketika kita
melayani orang yang punya hak tapi tidak sesuai dengan haknya. Nah, itu kita punya malu di situ. Sehingga segera melayaninya, memuliakannya ya dengan semaksimal mungkin. Karena apa? Kita malu seandainya tidak maksimal dalam memberikan hak orang yang memiliki hak. Kemudian ada minder ya, minder yang terlarang dalam Islam, khojal yang terlarang dalam Islam. Yang pertama adalah minder dari menuntut ilmu, malu bertanya, malu datang ke majelis ilmu karena merasa gimana gitu, sungkan. Nanti saya dibilang tumben gitu, sekali datang dibilang tumben langsung malu, besok nggak datang lagi. Ya kasihan yang begitu. Makanya kalau antum melihat ada orang baru datang pertama kali ke majelis ilmu, jangan dibilang tumben, jangan dibully ya. Antum jadi penghalang orang masuk surga nanti. Dibombong terus ya. Pokoknya dibuat bagaimana dia tidak merasa malu, tidak merasa kikuk, tidak merasa sungkan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, minder dari amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini banyak sekali. Rata-rata kita begitu, nggak enak itu, malu yang tidak tepat. Ya kita semua harus menyadari itu ya. Itulah kekurangan kita rata-rata. Kalau sudah kemungkaran, apalagi disepakati oleh masyarakat itu rata-rata melakukan, kita mau mengingkari malu, nggak enak. Karena semua orang melakukan. Malu sampai takut juga ya, campur takut itu. Kemudian yang ketiga, malu untuk menunaikan, malu yang mengantarkan kepada melakukan yang terlarang. Nah itu jelas ya. Karena malu orang-orang semuanya korupsi, masa saya nggak korupsi, malu gitu, malu saya dibilang suci, malu saya dibilang bau surga, malu saya dibilang orang yang soleh gitu, dibilang soleh malu. Masya Allah, ini kadang-kadang dunia udah terlalu terbalik ya, udah dekat kiamat memang. Tidak sedikit orang berpenampilan soleh malu, pakai sarung malu ya. Tidak sedikit orang pakai sarung malu itu. Tapi ahli maksiat bermaksiat nggak malu, ini udah kebalik semua. Harusnya yang malu itu ahli maksiat, melakukan maksiat itu malu. Tapi karena masyarakat sudah lumrah, orang pacaran banyak, malah sekarang orang tua malu anaknya nggak ada yang macarin, malu anaknya nggak laku katanya. Ini udah kebalik semua standar itu. Itu malu-malu yang tercela ya, malu yang bisa mendatangkan keharaman, ini tidak dibolehkan. Kemudian fenomena sedikitnya rasa malu, di antaranya mujaharah bidunub wal ma'asi, pamer dosa. Jadi melakukan dosa dengan terang-terangan di hadapan orang, nggak punya malu. Dan ini tidak sedikit orang yang begitu. Tidak ada rasa takutnya kepada Allah, tidak malu kepada manusia, tidak malu kepada masyarakat. Di Arab itu ada fenomena orang kadang itu lebih malu ke orang daripada ke Allah ya. Dan itu memang banyak sih, di kita juga gitu. Orang Arab itu kalau diingatkan berbuat salah, dan mereka amar ma'ruf nahi mungkar masih banyak berlaku ya, di Yaman terutama. Itu kalau ada yang salah, orang lain kan ukur ittaqillah gitu. Kadang dibilang ittaqillah masih lanjut aja. Tapi kalau udah dipegang jenggot, aib alaika, malu atasmu, aib atasmu, langsung berhenti seketika. Jadi orang Arab itu lebih takut dengan kata aib daripada ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Kalau aib itu di mata manusia gitu. Nah itu ya, itu bagian dari iman mudah-mudahan, walaupun mungkin awalnya karena manusia, tapi mudah-mudahan karena apa? Menjaga muruahnya di hadapan Allah Ta'ala. Tapi begitu, fenomena begitu banyak ya, di kita juga gitu. Orang itu rata-rata lebih takut dan lebih malu kepada manusia daripada kepada Allah. Tapi tinggal diarahkan saja niatnya ya, diluruskan untuk mencari ridha Allah. Kemudian siapa yang suka pamer dosa? Artis itu pamer dosa, pamer musik, pamer aurat, pamer macam-macam ya.
Itu orang mujaharoh. Dan kata Nabi, kullu ummati mu'afa, semua umatku itu dimaafkan, ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang pamer dosa, bangga memamerkan dosanya, diviralkan dosanya. Naudzubillah min dzalik. Makanya berbuat dosa jangan cerita-cerita siapapun, karena cerita akan dosa yang sudah dilakukan di masa lalu masuk kategori mujahirin, tidak diampuni dosanya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wanita berpakaian tapi telanjang. Nah, ini fenomena ini banyak sekali ya di mana-mana. Pakaian tapi telanjang itu gimana? Pakaian tapi nggak menutup aurat, itu telanjang. Terbuka auratnya sebagian, atau tipis, atau ketat, atau transparan, itu semuanya adalah pakaian tapi telanjang. Dan itu yang lebih memancing perhatian orang memang. Kalau telanjang bulat sekalian udah nggak ada orang nengok, itu orang gila masalahnya. Kemudian yang ketiga, talafut bil alfat al badi'ah, mengucapkan kata-kata yang kotor, jorok, tidak tahu malu. Kemudian yang keempat, cerita tentang rahasia suami istri kepada orang lain, ini juga nggak punya malu, nggak boleh, ini haram hukumnya. Kemudian tidak menutup aurat, ini juga banyak ya, tadi udah kembali ke yang pertama. Yang kedua, berpakaian tapi telanjang. Di antara perkara yang bisa menghalangi dari malu, yang pertama adalah hina. Hina ini apa? Musik. Musik bisa menghalangi rasa malu. Berkata Yazid ibn al-Walid, ya bunayya, ya bani Umayyah, wahai bani Umayyah, iyyakum wal ghina, jauhi oleh kalian nyanyian. Fa innahu yanqusu al-haya, karena dia mengurangi malu dan menambah syahwat dan merobohkan kehormatan. Itu musik yang biasa dilakukan oleh orang-orang sufi ya. Mereka bersolawat alasannya, tapi ternyata apa? Bermusik sambil berjoget. Itu akan menghilangkan malu, akan kemudian apa? Menambah syahwat dan juga menghancurkan muru'ah, kehormatan. Kemudian berikutnya karena melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa itu akhirnya rasa malunya sedikit demi sedikit apa? Tertanggalkan. Jadi maksiat, dosa-dosa itu bisa menghilangkan rasa malu. Tadinya malu berkurang sampai hilang. Kemudian di antara sarana untuk bisa mendatangkan malu, pertama mengikuti perintah Allah. Mengikuti perintah Allah, takut kepada Allah, merasa diawasi, dan merasakan kebersamaan dengan Allah. Nah, ini iman semua ya. Kalau kita imannya kuat, insya Allah akan bisa memiliki rasa malu. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Nabi SAW, meneladani beliau. Yang ketiga, menundukkan pandangan dari yang Allah haramkan. Jadi jangan mengorek-orek aurat orang lain, jangan mengintai aurat orang lain, itu akan menghilangkan rasa malu. Kemudian yang keempat, sabar dari maksiat. Jadi jangan melakukan maksiat, karena kalau sudah melakukan maksiat akhirnya rasa malu berkurang, akan berani melakukan maksiat yang lain. Kemudian yang kelima, mendidik anak untuk memiliki rasa malu. Jadi ajari anak untuk punya malu. Jadi kalau melakukan sesuatu, nak nggak boleh gitu, malu dilihat orang. Nggak masalah, dilihat orang memang awalnya. Tapi ingatkan juga malu sama Allah. Walaupun nggak ada orang, malu sama Allah. Kemudian yang keenam, duduk bersama orang-orang yang memiliki sifat malu. Jadi jangan berkelakar dengan orang yang nggak punya malu. Jangan ngumpul dengan orang-orang yang
gampang nongkrong di pinggir jalan dan lain sebagainya, godain orang lewat dan seterusnya, ini menghilangkan malu. Tapi kumpullah dengan orang-orang yang memiliki rasa malu, yang nggak gampang ngomong kasar, ngomong jorok, yang nggak gampang berbuat buruk, nggak gampang membuli orang. Itulah orang-orang yang punya rasa malu. Ya, mungkin sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tidak ada ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.